Namaku Sari. Usiaku 26 tahun dan aku sudah menikah. Suamiku, Arif, harus pergi ke Jerman untuk urusan pekerjaan. Hampir 8 bulan dia tinggal di sana. Sementara itu, aku memilih tinggal di kampung kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, tepatnya di sebuah desa bernama Cibuntu, yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Aku tidak ingin tinggal sendirian di rumah kami yang kutinggali bersama ibu dan kakakku. Bayangkan saja, rumah tua itu penuh dengan kenangan dan suara angin yang berdesir, tapi kalau sendirian, rasanya seperti ada yang mengintai, bukan hantu, tapi rasa sepi yang mencekam. Jadi setelah Arif pergi, aku memutuskan pindah ke rumah ibu di Cibuntu. Paling tidak, aku tidak sendiri. Rumah ibu kami sederhana, dindingnya agak retak, tapi hangat dan penuh kasih sayang. Ibu, Namira, dan kakakku, Dimas, tinggal di sini. Sekitar 1,5 bulan lalu, tanteku, Burina, datang bersama anak perempuannya, Lila, yang baru berumur 12 tahun. Tanteku tinggal di kota lain, tapi dia harus menjalani perawatan di sini, jadi mereka tinggal sementara waktu bersama kami. Tante dan Lila tinggal di kamar yang baru kami siapkan. Kamar mungil dengan jendela kecil yang menghadap ke kebun kecil di belakang rumah. Suatu malam, saat aku sedang mengobrol dengan ibu di dapur yang berbau harum tembakau dan kopi tubruk, aku bertanya, "Bu, kamu tidur di mana malam ini?" Ibu tersenyum sambil menyeduh kopi. "Di mana saja boleh, tapi kalau punggungmu sakit, jangan tidur di ruang tamu, itu kurang nyaman." Aku berkata, "Kalau begitu, kamu tidur di kamar aku saja, kan kamarku kecil." Ibu menolak dengan tegas, "Tidak boleh, aku akan tidur di kamar kamu." Kami berdebat sebentar sampai kakakku masuk dengan santainya. "Kamar aku kan besar, kalian yang tidur di sana saja." Aku sebenarnya yang mengusulkan ini. Aku pikir lebih baik aku berbagi kamar dengan Dimas, ibu bisa tidur di kamarku yang kecil. Kakakku mengangguk setuju. Kami pikir ini cuma sementara. Namun seiring waktu, ada hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya, semua terasa biasa, tapi kemudian Dimas mulai memanggil namaku dengan suara keras di malam hari. Aku tidak mengira ada niat jahat, mungkin dia hanya ingin memastikan aku tidak tidur sendirian. Tapi kelakuannya semakin aneh. Suatu malam, dia mencoba mengangkat selimutku perlahan. Aku pura-pura membuka mata tapi tidak bergerak. Dalam hati aku bilang, "Dimas, kalau kamu mau cek suhu tubuh, bilang saja jangan main-main, ini bukan drama sinetron." Tapi aku tetap diam. Aku jadi sangat lelah, bingung harus bagaimana. Dia mulai merapikan bajuku, menarik selimut di atasku, tapi aku tetap pura-pura tidur. Hatiku seperti digerogoti kecemasan, tapi aku berusaha melindungi diri. Akhirnya aku tidak tahan, aku tanya, "Dimas, kamu ngapain?" Wajahnya langsung memerah seperti habis makan sambal terasi. "Ah, nggak apa-apa. Cuma mau beres-beres baju kamu saja." Aku bilang, "Ini nggak benar, aku kakakmu, jangan lihat aku seperti itu." Dia menunduk, tidak menjawab. Aku terus tanya, "Kenapa kamu diam? Kamu bilang nggak ada apa-apa." Dia cuma bilang, "Aku nonton sesuatu yang gak baik, tapi aku gak mau ini terjadi lagi." Malam itu aku sadar, masalahnya lebih serius dari yang kubayangkan. Aku bingung, harus cerita ke ibu atau diam saja? Tatapan matanya mengintimidasi, aku yakin ibu juga mulai curiga dan harus melakukan sesuatu. Aku tutup pintu kamarku perlahan. Jantungku berdebar kencang. Aku mengenakan piyama putih tipis yang sedikit memperlihatkan bahuku yang halus.
Anting mutiara kecilku berayun pelan, seolah ikut grogi. Di kakiku, sandal tipis dengan tali kecil menyentuh lantai tanah berdebu. Suara dari kamar kakakku menggema di ruang hening rumah tua itu. Di pagi hari, sinar matahari menyelinap lewat tirai jendela, menerangi dapur tempat ibu sedang membuat kopi tubruk. Dia mengenakan dress biru bermotif bunga yang longgar sampai lutut, rambutnya berantakan namun tetap memesona alami. Kakakku duduk di pojok ruang tamu dengan kaos dan celana training, matanya tak lepas menatapku dari cangkir kopinya, penuh rasa bersalah dan penasaran sekaligus. Ibu berbicara ceria di meja makan, tapi aku hanya menyesap teh dengan hati yang berat. Ingatan tentang malam itu terus mengusikku. Hubunganku dengan kakakku jadi rumit tanpa kata-kata. Kebahagiaan rumah ini terancam. Kenapa kamu diam saja, Sari? Tanya ibu sambil menatap mataku. Aku baik-baik saja, Bu, jawabku sambil berusaha tertawa dalam hati. Padahal itu kebohongan terbesar yang pernah aku ucapkan. Hari itu aku memutuskan jalan-jalan menyusuri gang batu di Cibuntu. Angin sepo-sepo menerbangkan rambutku, anak-anak bermain riang, suara mereka mengisi ruang sepi di hatiku. Aku berpikir, kok bisa ya, drama begini terjadi di kampung yang damai ini? Ini sih kayak sinetron malam minggu, tapi aku nggak mau jadi pemeran utamanya. Saat aku pulang, kakakku sudah membuka pintu kamarnya sedikit. Tatapan penuh penyesalan itu tak membuatku merasa lega. Sari, kita bisa bicara, bisiknya. Ada banyak yang harus kita bahas, tapi aku paling penasaran kenapa kamu bertingkah seperti itu, kataku. Pintu kamarku kugeser tutup, tapi ada secercah harapan dalam hati, mungkin malam ini jadi awal perubahan. Namun, malam itu rumah kami mulai penuh suara aneh, seperti akhir drama percintaan yang penuh rahasia. Sementara itu, pintu kamar kakakku tetap tertutup rapat, menyimpan misteri yang belum terungkap. Aku berdiri di kamar dengan piyama hitam transparan yang sampai lutut, rambut bergelombang jatuh lembut di bahuku, sandal merah tipisku berdetak pelan di lantai. Ada ketegangan dan daya tarik aneh bercampur dalam udara. Kakakku, Dimas, masuk dengan kaos hitam longgar dan celana jeans lusuh, wajahnya lelah tapi penuh emosi rumit. Boleh duduk? Tanyanya dengan suara bergetar tapi tulus. Aku mengangguk. Jarak di antara kami bercerita lebih dari kata-kata. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita tentang kekacauan yang dia alami, tentang tontonan gelap yang membuatnya tersesat. Aku bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Aku kakakmu, seharusnya kamu jaga batas. Dia menunduk, aku takut pada diriku sendiri, Sari. Aku tersesat dalam kegelapan. Aku mengerti perasaannya, tapi itu tidak menghapus rasa takutku. Ini kegelapanmu, tapi jadi mimpi burukku. Kami terdiam, lalu dia tersenyum kecil. Mungkin ini cerita drama Korea yang berubah jadi sinetron Indonesia. Tapi aku bukan pahlawan di dunia nyata. Aku tertawa kecut. Lalu gimana kita jelaskan ke ibu dan suamiku? Dia bisik, mungkin rahasia terbesar adalah bagaimana kita mengusir bayang-bayang ini. Malam itu, angin dingin menyelinap lewat jendela. Aku merasakan ada sesuatu yang lebih gelap dari sekedar masalah kami. Tiba-tiba suara keras di pintu depan membuatku terbangun, seperti ada rahasia lain yang menunggu untuk terpecahkan. Aku mengenakan piyama satin merah tipis yang menempel lembut di kulit, rambutku berantakan tapi memesona, kaki telanjang merasakan dinginnya lantai kayu. Suara langkah kakakku yang cemas membuat udara semakin tegang. Siapa itu? Bisiknya. Aku berjalan pelan mendekat pintu. Pintu terbuka sedikit, daun-daun gugur masuk bersama angin malam.
Seorang pria tua muncul, memakai mantel coklat panjang dan topi fedora usang. Wajahnya lelah tapi matanya menyimpan kehangatan. "Halo Sari." "Dimas," sapanya dengan suara berat dan bergetar. "Aku Pak Hasan, mantan tetangga lama kalian. Sudah lama kita tak bertemu." Dimas lebih tenang. "Selamat datang Pak Hasan, silakan masuk." Bau perpaduan buku tua dan tembakau menyebar saat Pak Hasan melangkah. Matanya tertuju pada pintu kamarku. "Rumah ini menyimpan bayang-bayang masa lalu," katanya lirih. Ibu datang membawa senyum lembut, memakai celemek putih bordir. "Selamat datang Pak Hasan." Pak Hasan mengangguk. "Terima kasih, Bu. Di desa kecil seperti ini, kita saling mengenal, tapi kadang rahasia terbesar datang dari orang terdekat." Suasana berubah. Kedatangan Pak Hasan seperti membuka pintu masa lalu. Dimas semakin cemas, aku makin penasaran. Apa rahasia yang dia bawa? Apakah bayang-bayang masa lalu benar-benar menghantui rumah ini? Radio tua di pojok ruang mulai mengalun lagu keroncong lembut, menambah suasana mistis. Pak Hasan duduk di meja tua, menutup mata dan menarik napas panjang. "Aku tahu sesuatu," katanya perlahan, "rahasia yang bisa mengubah nasib rumah ini." Saat itu, suara anjing menggonggong memecah keheningan, dan pintu berderit terbuka perlahan. Sebuah babak baru penuh tamu tak terduga dan misteri pun dimulai. Aku, Sari, dengan campuran takut dan berani, bersiap menyelami kegelapan yang menunggu. Pagi itu sinar mentari menyelinap lembut melalui tirai jendela kamarku, menerangi gaun putih tipis berleher Sabrina yang kugunakan. Panjangnya hanya sampai lutut, kainnya menempel halus di kulitku yang hangat. Rambutku tergerai alami dengan gelombang lembut, dan kakiku telanjang merasakan dingin hangatnya lantai kayu bercampur debu. Suasana rumah terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menggantung di udara. Dari dapur, aroma kopi tubruk menyapa hidungku. Ibu Namira mengenakan blus biru muda bermotif bunga-bunga kecil dan celana krem, rambutnya yang sedikit beruban tertata rapi. Matanya sering melirik ke arahku, seolah menyembunyikan kekhawatiran dalam senyum lembutnya. "Lalu, kamu sudah bicara dengan Pak Hasan?" tanya ibu, suaranya lembut tapi penuh perhatian. Aku mengangguk pelan sambil menyeruput kopi. "Iya, kami sempat ngobrol sebentar. Tapi aku masih belum benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi." Ibu menghela napas panjang. "Pak Hasan tahu banyak hal tentang desa ini, Sari. Kadang-kadang ada rahasia yang terlalu dalam untuk diungkapkan." Saat itu, Dimas masuk ke ruang makan dengan langkah gontai. Kaos abu-abu dan celana jeansnya kusut, matanya sayu seperti kurang tidur. Tatapannya tertuju padaku dengan campuran rasa bersalah dan harapan. "Sari, aku rasa kita harus segera menyelesaikan ini," katanya pelan. "Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik dinding rumah tua ini." Aku menatapnya, mencoba membaca perasaan yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Maksudmu, kita harus bicara jujur ke ibu? Atau ke Arif juga?" tanyaku, suara bergetar. Dimas mengangguk, "Mungkin itu jalan terbaik. Tapi kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Aku tersenyum getir. Kalau begini terus, aku rasa kita bisa bikin sinetron sendiri, judulnya Rahasia Kamar Berhantu di Cibuntu. Episode pertama, Kakak Adik dan Rahasia Malam Hari. Yang nonton pasti deg-degan. Dimas tertawa kecil, tapi matanya tetap serius. Setelah sarapan, aku memutuskan keluar rumah untuk menyegarkan pikiran. Jalanan batu di Cibuntu membentang di antara rumah-rumah joglo tua yang berjejer rapi. Angin pagi menerbangkan rambutku, dan suara tawa anak-anak kecil yang bermain layang-layang membuat hatiku sedikit tenang. Aku berjalan menuju warung kopi kecil yang sering aku kunjungi. Di sana, aku bertemu Pak Jaya, pemilik warung,
yang ramah dan selalu punya cerita lucu. Sari, kamu kelihatan kayak bintang film, nih. Pakai gaun putih, rambut tergerai. Mau syuting sinetron ya? Goda Pak Jaya sambil menyerahkan secangkir kopi hitam pekat. Aku tertawa, kalau syuting, aku minta ganti honor 2 kali lipat, Pak. Soalnya aku udah kayak pemeran utama dalam drama keluarga yang rumit ini. Pak Jaya mengangguk, wah, kalau gitu jangan lupa kasih aku peran jadi tetangga yang ngintip, ya. Kami tertawa bersama, dan aku merasa sedikit lega. Tapi bayangan malam-malam gelap di rumah itu masih menghantui pikiranku. Saat aku kembali, rumah terlihat tenang. Namun, pintu kamar Dimas sedikit terbuka. Saat aku melangkah masuk, dia menatapku dengan campuran ketakutan dan penyesalan. Sari, aku ingin minta maaf, katanya lirih. Aku tahu semua ini membingungkan dan menyakitkan. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan blus putih dengan lengan 3/4 dan celana panjang hitam yang pas di badan. Sepatu flat hitamku berkilau pelan, dan kalung mutiara kecil menambah kesan anggun tapi sederhana. Rambutku diikat longgar, memperlihatkan leher yang halus. Dimas, aku juga ingin semuanya kembali normal. Tapi kita harus jujur, dan aku takut rahasia ini bisa menghancurkan keluarga kita, jawabku pelan. Dia mengangguk, aku juga takut, tapi lebih takut kalau kita terus diam dan pura-pura normal. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu terdengar. Pak Hasan muncul dengan senyum misterius. Dia membawa sebuah amplop coklat lusuh. Ada sesuatu yang harus kalian lihat, katanya. Ini mungkin jawabannya. Kami bertiga duduk di ruang tamu yang penuh dengan lukisan tua dan perabot kayu berukir. Pak Hasan membuka amplop dan mengeluarkan beberapa foto hitam putih kuno serta surat-surat yang sudah menguning. Ada rahasia lama tentang rumah ini dan keluarga kalian. Rahasia yang pernah membuat desa ini berguncang, ujarnya serius. Kami saling pandang, napas terhenti sejenak. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tembok rumah tua ini? Dan apakah kami siap menghadapi kebenaran itu? Tiba-tiba listrik padam, dan hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dalam gelap, aku merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak bisa kami lihat tapi sangat nyata. Aku menggenggam tangan Dimas, ini baru awal, dan aku takut apa yang akan kami temukan nanti. Pak Hasan tersenyum tipis, kadang kegelapan membawa kita pada cahaya yang selama ini tersembunyi. Dan di balik semua itu, sebuah langkah ringan terdengar dari lantai atas. Kami menatap ke atas dengan hati-hati. Siapa lagi yang ada di rumah ini? Apa rahasia yang masih belum terungkap? Sinar rembulan menyusup lewat jendela kamar, menerangi gaun tidurku yang terbuat dari sutra tipis berwarna merah marun, menempel lembut di kulitku yang terasa hangat. Rambutku dibiarkan terurai, sedikit bergelombang, jatuh menutupi bahu halusku. Di kakiku, sandal kulit tipis berwarna coklat muda yang setiap langkahnya mengeluarkan suara lembut di lantai kayu. Atmosfer malam itu syarat dengan ketegangan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Langkah ringan terdengar dari lantai atas, dan jantungku berdetak lebih cepat. Aku berdiri perlahan, mengenakan gaun merah marun itu yang sesekali memperlihatkan lekuk tubuhku dengan anggun, tapi tetap elegan. Dengan hati-hati, aku melangkah ke tangga kayu yang berderit halus, mencoba mengikuti suara itu tanpa membuat keributan. Saat aku sampai di ujung koridor atas, bayangan samar terlihat di balik pintu kamar Dimas yang sedikit terbuka. Aku menahan napas, lalu mengetuk pintu pelan. Dimas? Kamu di sana? Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu sedikit lebih lebar dan melihat ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat jendela.
Di sudut ruangan, sebuah kotak kayu tua terbuka, berisi tumpukan surat-surat dan foto-foto kuno yang berserakan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut dan serak terdengar di belakangku. Aku tahu kamu penasaran, Sari. Aku menoleh dan melihat Pak Hasan berdiri dengan senyum misterius, mengenakan kemeja lengan panjang krem dan celana hitam yang rapi tapi sederhana. Sorot matanya dalam dan penuh rahasia, seperti dia menyimpan beban yang berat selama bertahun-tahun. Pak Hasan, kamu buat aku kaget, ujarku sambil menahan rasa takut dan penasaran. Dia tertawa pelan. Maaf, aku memang suka muncul tiba-tiba. Tapi ini penting. Apa yang akan kamu temukan di sini bisa mengubah segalanya. Aku melangkah mendekat, memperhatikan surat-surat yang tertata rapi di kotak itu. Salah satu surat tampak berbeda, dengan tinta yang hampir pudar dan cap perangko lama dari Bandung tempo dulu. Apa ini? Tanyaku sambil mengambil surat itu dengan hati-hati. Pak Hasan mengangguk. Surat dari nenek moyangmu. Isinya tentang rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi dari mata dunia. Saat aku membuka surat itu, aroma kertas tua menyambutku. Tulisan tangan yang rapi tapi berdebu menceritakan kisah cinta terlarang antara keluargaku dan sebuah keluarga lain di desa sebelah, yang berujung pada tragedi yang membuat dua keluarga berseteru selama puluhan tahun. Aku membaca dengan saksama, merasa seolah-olah sedang menonton film drama yang penuh emosi. Pak Hasan berdiri di sampingku, diam tapi penuh arti. Ini sebabnya rumah ini terasa berat, Sari. Ada luka lama yang belum sembuh, katanya. Aku menghela napas panjang, kalau begitu, kita harus mencari tahu lebih banyak. Tapi bagaimana dengan Dimas? Aku takut rahasia ini akan menghancurkan dia. Pak Hasan tersenyum tipis. Kadang, untuk menyembuhkan luka lama, kita harus membuka pintu yang selama ini terkunci. Saat kami berbicara, terdengar suara langkah kaki dari bawah. Aku menoleh dan melihat Dimas turun dengan wajah yang lebih tenang tapi masih penuh beban. Sudah waktunya kita hadapi semuanya bersama, katanya pelan. Aku melangkah ke samping, mengenakan kalung emas tipis yang berkilau samar di bawah cahaya rembulan. Gaunku melambai lembut saat aku bergerak, menambah kesan anggun dan sedikit misterius. Kami bertiga duduk di ruang tamu, diterangi lampu minyak kecil yang memancarkan cahaya hangat. Pak Hasan mulai menceritakan sejarah desa dan konflik yang pernah terjadi, lengkap dengan nama-nama yang sudah lama terlupakan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka perlahan, disusul angin dingin yang masuk dan membuat tirai bergoyang. Semua terdiam, menatap ke arah pintu. Seorang pria tinggi dengan mantel gelap dan topi fedora berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aura misteriusnya membuat suasana menjadi tegang. Aku datang membawa kebenaran, suaranya dalam dan bergetar. Aku menggenggam tangan Dimas erat-erat, merasakan detak jantung kami yang berpacu. Pak Hasan menatap pria itu dengan waspada. Siapakah pria ini? Apakah dia membawa harapan, atau justru ancaman baru bagi keluarga kami? Malam itu, di bawah sinar rembulan dan bayang-bayang masa lalu, perjalanan kami baru saja dimulai. Rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik dinding rumah tua ini perlahan akan terungkap. Dan aku, Sari, harus siap menghadapi apapun yang datang, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya. Malam itu, aku berdiri di ruang tamu dengan gaun hitam panjang berkilau halus, potongan belakangnya sedikit terbuka memperlihatkan punggungku yang lembut. Rambutku disanggul rapi dengan beberapa helai yang tergerai, menambah sentuhan anggun sekaligus misterius. Di leherku tergantung kalung berlian kecil yang berkilauan lembut, sementara di kakiku, sepatu hak tinggi hitam yang membuat setiap langkahku terdengar jelas di lantai kayu tua.
Pria bertopeng bayangan itu melangkah masuk dengan tatapan tajam, jaket kulit gelapnya berkilau samar tertimpa cahaya lampu. Suaranya bergema di seluruh ruangan, "Namaku Murad. Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi." Aku mengangkat alis, menatapnya dengan penuh waspada. "Kebenaran apa yang kau bawa, dan mengapa sekarang?" Murad tersenyum tipis, tapi senyum itu tak mampu menghapus aura dinginnya. "Ada rahasia lama yang mengikat keluargamu, rahasia yang kau kira sudah terkubur bersama waktu. Tapi aku tahu, dan aku di sini untuk membantu kalian menghadapinya." Dimas berdiri di sampingku, wajahnya penuh ketegangan. "Kalau kau benar-benar ingin membantu, buktikan dengan kata-katamu." Murad mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat tua, lusuh dan berdebu, dari dalam jaketnya. "Ini adalah kunci pertama. Surat-surat dan dokumen yang bisa mengubah segalanya." Aku berjalan mendekat, jari-jariku menggenggam amplop itu dengan perlahan. Aroma kertas tua menyapa hidungku, membawa ingatan tentang malam-malam panjang yang penuh ketidakpastian. Saat aku membuka amplop, terlihat beberapa foto hitam putih yang memperlihatkan wajah-wajah asing namun familiar, juga sebuah peta tua yang menggambarkan lorong-lorong rahasia di bawah rumah kami. "Lorong rahasia?" tanyaku dengan suara pelan tapi tegang. Murad mengangguk. "Ya. Di bawah rumah ini, ada ruang tersembunyi yang menyimpan jawaban atas semua pertanyaan kalian. Tetapi ingat, tidak semua yang kalian temukan akan menyenangkan." Ibu Namira, yang sejak tadi diam di sudut ruangan dengan mengenakan kebaya biru tua dan rambut yang disanggul sederhana, melangkah maju. Matanya memancarkan campuran kecemasan dan keberanian. "Kalian harus berhati-hati. Rahasia itu membawa luka yang dalam dan bahaya yang nyata." Aku menatap ibu, lalu kembali ke Murad. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Murad tersenyum penuh arti. "Kita mulai dengan menuruni tangga batu yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Aku akan memimpin kalian." Dimas meraih tanganku erat. "Sari, kita lakukan ini bersama." Aku mengangguk, merasakan adrenalin memenuhi tubuh. Setiap langkah kami menuju ruang bawah tanah seperti menapaki sejarah yang terlupakan, dinding-dinding batu dingin dan lembab menyambut kami dengan bisikan rahasia. Saat kami membuka pintu besi tua yang tersembunyi di balik rak buku, udara dingin langsung menerpa wajah kami. Di dalamnya, lorong sempit dan gelap membentang, hanya diterangi cahaya senter dari tangan Murad. Kami melangkah perlahan, suara sepatu kami bergema di lorong yang sunyi. Di dinding, ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol misterius menghiasi permukaan batu, seolah menyimpan pesan rahasia. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari ujung lorong. Kami berhenti, menahan napas. Aku menggenggam erat tangan Dimas, merasakan ketegangan yang sama. "Siapa di sana?" suara Murad memecah keheningan. Tak ada jawaban. Namun bayangan samar melintas cepat di sudut mata kami. Aku menelan ludah, ini bukan hanya tentang rahasia keluarga, tapi sesuatu yang lebih besar. Dimas mengangguk. "Dan kita harus siap menghadapi apapun yang ada di depan." Lampu senter Murad menyapu lorong lebih jauh, menyingkap pintu kayu tua yang terkunci rapat. "Ini dia," katanya, "ruang yang menyimpan kebenaran." Aku merasakan detak jantungku berpacu, gaunku yang gelap melambai lembut di udara lembab. Tangan Murad bekerja membuka kunci tua, dan pintu perlahan terbuka mengungkapkan ruangan gelap berisi tumpukan barang antik dan dokumen-dokumen usang. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu besar tertutup rapat. Aku melangkah mendekat, tangan gemetar saat menyentuh permukaannya yang dingin. "Apa yang ada di dalamnya?" tanyaku dengan suara serak. Murad tersenyum samar, "Itu adalah kunci masa lalu yang akan mengubah segalanya." Saat aku bersiap membuka peti itu,
suara langkah berat terdengar dari belakang lorong. Kami semua menoleh, napas tertahan. Siapa yang datang? Apakah itu ancaman baru atau bagian dari misteri yang harus kami pecahkan? Malam itu, dengan gaun hitamku yang anggun dan udara penuh ketegangan, aku sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menusuk keheningan ruang bawah tanah. Aku berdiri di depan peti kayu besar, mengenakan blus putih lembut dengan lengan sedikit menggembung dan rok hitam selutut yang pas di pinggang. Sepatu flat hitamku berkilau samar di cahaya lampu senter. Kalung emas kecil yang melingkar di leherku berpendar lembut, menambah kesan anggun namun tegang dalam diri. Tangan gemetar saat aku mengangkat tutup peti, dan aroma kayu tua bercampur debu langsung menyeruak. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen, surat-surat kuno, foto-foto usang, serta sebuah kotak kecil berlapis beludru merah. Aku meraih kotak itu dengan hati-hati dan membukanya. Di dalamnya, sebuah liontin berukir halus berbentuk bunga melati terpajang, berkilauan di bawah sinar lampu. Liontin itu tampak berharga, tapi juga membawa aura misteri yang dalam. Ini milik nenek buyutmu, kata Murad dengan suara berat. Liontin ini adalah simbol perdamaian antara dua keluarga yang dulu berseteru. Namun, ada kekuatan yang ingin menghancurkannya. Aku memandang liontin itu dengan campuran kagum dan takut. Kekuatan apa yang kau maksud? Murad menghela napas panjang. Rahasia kelam yang tersembunyi di balik sejarah keluarga kalian. Ada orang-orang yang tidak ingin masa lalu terungkap. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat dari lorong masuk. Kami semua menegang, nafas tertahan. Dimas mengangkat senter ke arah datangnya suara, dan sosok gelap muncul dari bayang-bayang. Seorang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit hitam dan topi, wajahnya tertutup bayangan. Jangan ganggu apa yang bukan urusanmu, suaranya dalam dan mengancam. Aku berdiri tegap, gaunku yang lembut berayun pelan, mencoba menyembunyikan ketakutan yang menggerogoti hati. Kami hanya ingin tahu kebenaran. Pria itu melangkah maju, dan tiba-tiba suara pintu besi lantai bawah berderit keras, menutup jalan keluar kami. Murad cepat mengambil langkah, kita harus tenang dan cari jalan lain. Aku menggenggam tangan Dimas erat, merasa panas dingin bercampur di tubuhku. Sari, jangan panik, bisik Dimas. Kita akan keluar dari sini. Kami berjalan menyusuri lorong gelap, mencari celah atau pintu rahasia yang bisa membawa kami keluar. Di dinding, ukiran-ukiran kuno semakin jelas, seolah menyambut kami dengan cerita yang selama ini tersembunyi. Setelah beberapa menit, kami menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik rak buku yang roboh. Murad menariknya dengan kuat, membuka jalan ke ruang sempit yang penuh debu dan sarang laba-laba. Aku masuk perlahan, gaunku menyapu lantai berdebu, menimbulkan suara desis halus. Napasku memburu, tapi aku berusaha tetap tenang. Ketika kami melewati lorong itu, suara langkah pria bertubuh besar itu semakin menjauh, tapi ancamannya masih terasa membekas di udara. Di ujung lorong, kami menemukan tangga yang mengarah ke atas. Cahaya rembulan mulai menyelinap masuk, membawa harapan baru. Aku menarik napas lega, kita hampir keluar. Dimas menggenggam tanganku, Sari, kita kuat bersama. Saat kami naik ke permukaan, udara segar malam menyambut. Di luar, langit gelap dipenuhi bintang, dan suara jangkrik mengisi keheningan desa. Namun, di balik segala ketenangan itu, aku tahu misteri belum selesai. Liontin bunga melati itu masih menyimpan rahasia yang belum terungkap, dan ancaman dari pria bertubuh besar itu adalah peringatan bahwa kami tidak sendirian. Aku menatap langit malam, gaunku tertiup angin, dan sebuah bisikan halus terdengar di telingaku, ini baru permulaan, Sari.
Dengan dada berdebar dan hati penuh tekad, aku sadar bahwa perjalanan mencari kebenaran akan membawa kami ke tempat-tempat yang belum pernah kami bayangkan. Senja mulai merangkak turun saat aku melangkah keluar dari lorong gelap itu, mengenakan blus krem dengan rendah halus di kerah dan lengan, dipadukan dengan rok panjang berwarna coklat muda yang mengalir lembut mengikuti gerak tubuhku. Rambutku yang terikat longgar menampilkan lekuk leherku yang anggun, sementara sandal kulit coklat tipisku menapaki tanah berdebu halaman rumah dengan langkah ringan. Dimas berjalan di sampingku, wajahnya masih penuh ketegangan tapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Murad tertinggal beberapa langkah di belakang, matanya terus mengawasi sekeliling dengan waspada. Kami duduk di beranda rumah, menghadap ke hamparan sawah yang mulai gelap, sementara angin sepo-sepo membawa aroma padi yang menenangkan. Aku menggenggam liontin bunga melati itu erat-erat, rasanya ada beban yang turun dari pundakku sekaligus pertanyaan baru yang tak terjawab. Ini lebih dari sekadar liontin, ucap Murad, suaranya rendah dan penuh arti. Simbol ini menyatukan dua keluarga, tapi juga menjadi saksi pengkhianatan besar. Aku menatapnya, pengkhianatan apa? Murad menghela napas panjang. Dulu, ada persaingan sengit antara keluargamu dan keluarga sebelah yang berujung pada tragedi. Liontin ini seharusnya menjadi tanda perdamaian, tapi ada orang yang ingin menghapusnya. Dimas mendesah, jadi selama ini kita hidup dalam bayang-bayang konflik yang bahkan tak kita sadari. Aku tersenyum getir, ibu selalu bilang, masa lalu bisa menyakitkan, tapi kita harus menghadapinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki di halaman membuat kami terkejut. Seorang wanita paruh baya muncul, mengenakan kebaya merah marun dengan motif bunga dan kain batik yang elegan. Matanya tajam namun penuh perhatian. Sari, aku Namira, ibumu, katanya sambil melangkah mendekat. Aku tahu rahasia ini sudah lama menghantui keluarga kita. Aku berdiri, gaunku tertiup angin. Bu, kami sudah menemukan liontin itu dan beberapa dokumen lama. Ibu mengangguk pelan, ada lebih banyak yang harus kalian ketahui. Malam ini, kita bicara jujur. Kami masuk ke ruang tamu yang hangat, di mana lampu temara memancarkan cahaya keemasan. Ibu mulai membuka lembaran cerita yang selama ini tersembunyi, tentang cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan yang membentuk keluarga kami. Keluarga kita pernah terlibat dalam sebuah tragedi yang hampir memecah belah desa ini, ujar ibu dengan suara bergetar. Tapi ada satu hal yang tak boleh hilang, harapan untuk berdamai. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan beban masa lalu yang kini menjadi beban bersama. Setelah cerita ibu selesai, aku bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu tersenyum lemah, kita harus bersatu dan menghadapi masa depan bersama, tanpa membiarkan bayang-bayang lama menguasai hidup kita. Dimas mengangguk setuju. Kita siap, Bu. Bersama kita kuat. Namun, saat kami berbicara hangat, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Aku melangkah membuka dan melihat seorang pria muda dengan jaket hitam dan wajah serius berdiri di sana. Nama saya Raka, katanya, saya datang untuk membantu kalian mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Aku menatapnya curiga tapi juga penasaran. Siapa dia? Apakah dia sekutu baru atau ancaman yang tersembunyi? Malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, aku sadar bahwa perjalanan kami masih panjang. Rahasia keluarga, misteri masa lalu, dan sosok-sosok baru yang muncul membawa cerita ini ke babak berikutnya. Aku menggenggam liontin bunga melati di leherku, merasakan dingin logamnya yang menguatkan. Bersama keluarga dan teman baru, aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun, dalam hatiku, sebuah pertanyaan terus bergema. Apakah kebenaran akan membebaskan kami, atau justru menjerat lebih dalam?
Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan mengenakan kebaya modern berwarna marun yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadu rok batik lilit yang memeluk pinggangku dengan sempurna. Rambutku tergerai rapi, sedikit bergelombang, dan di leherku tergantung kalung emas tipis yang berkilauan dalam cahaya lampu temaram. Sepatu hak rendah kulit coklat menambah kesan elegan tanpa mengurangi kenyamanan. Raka, pria muda yang tadi datang, duduk di seberangku dengan ekspresi serius tapi penuh tekad. Dimas dan Ibu Namira turut mendengarkan dengan seksama. Di meja kayu berukir tua, terhampar berbagai dokumen dan peta yang kami kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Raka membuka pembicaraan, saya sudah meneliti dokumen-dokumen ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di permukaan, sebuah jaringan rahasia yang menghubungkan keluarga kalian dengan peristiwa-peristiwa misterius di desa ini. Aku mengernyit, jaringan rahasia? Maksudmu ada pihak lain yang terlibat? Raka mengangguk. Betul. Ada kelompok yang sengaja menyembunyikan kebenaran demi kepentingan mereka sendiri. Mereka yang berusaha menjaga rahasia agar tetap terkubur. Ibu Namira menatap Raka penuh kekhawatiran, kalian harus berhati-hati. Mereka tidak segan menggunakan cara apapun untuk melindungi rahasia itu. Aku menarik napas panjang, kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya? Raka mengeluarkan sebuah amplop kecil berwarna coklat dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah petunjuk penting. Surat dari seorang saksi kunci yang selama ini bersembunyi. Aku membuka amplop itu dengan jari gemetar, menemukan surat yang bertuliskan alamat sebuah rumah tua di pinggiran desa. Surat itu berisi pesan singkat tapi jelas, datanglah ke sini jika kau ingin tahu kebenaran. Dimas menatapku, apa kita berani pergi ke sana? Aku tersenyum samar, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Malam semakin larut saat kami bersiap meninggalkan rumah. Aku mengenakan blus hitam berlengan panjang dan celana panjang krem yang nyaman tapi tetap rapi. Rambutku dikunci rendah, dan aku memakai sepatu bot hitam yang pas untuk perjalanan malam. Kalung emas tipis tetap menghiasi leherku, sebagai pengingat bahwa aku harus kuat. Kami berempat, aku, Dimas, Ibu Namira, dan Raka, berangkat menuju alamat yang tertulis di surat itu. Jalan desa yang gelap dan berkelok-kelok membuat suasana semakin tegang. Suara jangkrik dan angin berdesir menambah sunyi malam yang penuh misteri. Sesampainya di rumah tua itu, kami disambut oleh suasana yang suram dan penuh debu. Pintu kayu utama sedikit terbuka, menunggu kami masuk. Aku melangkah lebih dulu, gaunku menyapu lantai yang penuh debu, menciptakan suara lirih. Di dalam rumah, kami menemukan tumpukan barang antik, foto-foto lama, dan sebuah meja kerja dengan tumpukan surat yang belum tersentuh waktu. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk dengan tenang, menatap kami dengan mata tajam namun ramah. Aku Pak Jamil, katanya pelan. Aku yang menulis surat itu. Aku menyimpan kebenaran yang kalian cari. Aku menatap pria itu. Apa yang ingin kau ceritakan, Pak Jamil? Dia menghela napas dalam, kisah ini lebih rumit daripada yang kalian bayangkan. Ada pengkhianatan, kehilangan, dan pengorbanan yang membentuk takdir keluarga kalian dan desa ini. Saat dia mulai bercerita, aku merasakan getaran di udara, seolah masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam ruangan kecil itu. Gaunku yang gelap berkilau samar di cahaya lampu minyak, sementara suara Pak Jamil membawa kami ke dalam labirin misteri yang belum terpecahkan. Namun, di balik cerita itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lebih gelap dari yang kami bayangkan. Dan aku tahu, malam ini bukan hanya tentang kebenaran, tapi juga tentang menghadapi bayangan yang selama ini tersembunyi di balik cahaya. Suara lampu minyak yang bergoyang pelan menerangi ruangan kecil itu,
menciptakan bayangan bergerak yang menari di dinding kayu usang. Aku duduk bersila di lantai, mengenakan gamis sutra berwarna ungu tua yang memeluk tubuhku dengan lembut, dengan belahan lengan yang sedikit terbuka memperlihatkan kulit halus di pergelangan tangan. Rambutku disanggul rapi, dengan beberapa helai terurai menutupi leherku dengan sensual namun sopan. Di kakiku, aku mengenakan sandal kulit tipis berwarna coklat muda yang hampir tak bersuara saat ku dengarkan napas dan cerita Pak Jamil. Pak Jamil menghela napas panjang, matanya memandang jauh ke masa lalu. Dulu, ada persaudaraan yang erat antara keluargamu dan keluarga sebelah desa. Tapi keserakahan dan rasa cemburu mengikis ikatan itu. Suaranya berat, penuh penyesalan. Aku menatapnya, tangan menggenggam liontin bunga melati yang masih tergantung di leherku. Apa yang menyebabkan perpecahan itu, Pak? Dia mengangkat sebuah foto hitam putih yang sudah usang. Di dalamnya, tampak dua keluarga sedang berfoto bersama. Senyum mereka tampak hangat namun ada ketegangan yang samar di mata beberapa orang. Inilah keluarga kalian sebelum tragedi itu terjadi. Namun, sebuah kejadian kelam mengubah segalanya. Dimas duduk di sampingku, wajahnya serius. Apa sebenarnya yang terjadi? Pak Jamil melanjutkan dengan suara bergetar, seseorang yang dipercaya mengkhianati keluargamu, mencuri dan menyebarkan rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Peristiwa itu membuat dua keluarga berseteru selama puluhan tahun. Aku merasakan napas jadi berat, hampir seperti udara dalam ruangan ini menyatu dengan beban cerita. Apa rahasianya masih tersembunyi di sini? Pak Jamil mengangguk. Ya, ada dokumen dan barang-barang yang tak banyak diketahui orang. Bahkan beberapa orang yang terlibat sudah pergi meninggalkan desa ini, tapi bayang-bayang kesalahan mereka tetap menghantui. Tiba-tiba, suara pintu rumah berderit pelan. Kami semua menoleh ke arah pintu, ketegangan menyergap ruangan. Aku berdiri, gaisku berayun lembut, langkahku tenang namun waspada. Seorang wanita muda masuk, mengenakan kebaya putih sederhana yang pas di badan, rambut hitamnya tergerai rapi. Matanya tajam namun penuh rasa iba. Aku Mira, katanya lirih. Aku tahu banyak tentang masa lalu yang kalian cari. Aku mengangguk, sedikit lega namun juga penasaran. Mira, apa kamu bisa membantu kami menguak kebenaran? Dia tersenyum samar, aku siap membantu, tapi kalian harus tahu, jalan yang akan kalian tempuh penuh bahaya dan pengorbanan. Aku menatap liontin di leherku, merasakan dingin logamnya memberi keberanian. Kami siap. Apapun yang harus kami hadapi. Malam itu, dalam ruangan kecil yang penuh dengan kenangan dan misteri, kami mulai merajut kembali potongan-potongan masa lalu yang terpisah. Namun, di balik semua itu, aku tahu ada bahaya yang mengintai, sesuatu yang siap menghancurkan kami jika kami tidak berhati-hati. Ketika angin malam berhembus melalui jendela yang terbuka sedikit, bayangan hitam samar melintas di luar, mengawasi setiap langkah kami. Dan aku, Sari, berdiri di ambang misteri yang lebih dalam, siap menghadapi kegelapan dengan keberanian yang baru lahir. Malam semakin larut ketika kami berkumpul di ruang tamu tua yang dipenuhi aroma kayu dan debu. Aku mengenakan kebaya merah marun dengan detail bordir halus di bagian lengan dan dada, pas membalut tubuhku dengan anggun, sementara rambutku yang tergerai lembut menyentuh bahuku. Di leherku tergantung kalung emas tipis yang berkilauan samar dalam sinar lampu temaram, menambah kesan elegan sekaligus misterius. Sandal kulit hitam dengan hak rendah membuat setiap langkahku terdengar lembut namun tegas. Mira membuka sebuah kotak kayu berusia puluhan tahun, perlahan mengeluarkan sebuah buku harian yang sampulnya terbuat dari kulit retak. Ini milik nenek moyangmu, Sari, katanya sambil menyerahkan buku itu kepadaku.
Di sini tertulis semua yang selama ini tersembunyi. Aku membuka halaman demi halaman, tulisan tangan yang rapi namun mulai pudar memperlihatkan kisah cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan yang berlangsung puluhan tahun lalu. Setiap kata seakan membawa aku kembali ke masa lalu, menyelami emosi yang sulit diungkapkan. Dimas duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak menyangka keluarga kita menyimpan begitu banyak rahasia. Ibu Namira menghela napas panjang. Rahasia itu adalah beban, tapi juga pelajaran berharga. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Semua menoleh dengan terkejut. Aku melangkah membuka pintu dan melihat seorang pria tinggi dengan mantel hitam dan wajah tertutup bayangan berdiri di sana. Aku datang membawa jawaban, suaranya dalam dan penuh misteri. Aku menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. "Siapa kamu?" Pria itu melangkah masuk, melepas topinya perlahan. "Namaku Arga. Aku tahu kebenaran yang kalian cari." Suasana menjadi tegang. Mira menatap Arga dengan waspada, sementara Dimas merapatkan tubuhku dengan pelukan pelindung. Arga membuka sebuah amplop berisi surat dan foto-foto lama. "Ini bukti yang akan mengubah segalanya," katanya. "Tapi hati-hati, ada pihak yang tidak ingin rahasia ini terbongkar." Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. "Apa yang harus kami lakukan?" Arga menatap dalam. "Kita harus bersatu menghadapi masa lalu dan siap menerima konsekuensinya." Malam itu, dengan beban rahasia yang semakin berat, kami bersiap menghadapi babak terakhir dari misteri yang telah mengikat keluarga kami selama puluhan tahun. Di balik semua itu, aku merasa ada kekuatan gelap yang mengintai, siap menghancurkan jika kami lengah. Aku menggenggam liontin bunga melati di leherku, merasakan dingin logamnya yang menguatkan. Dan saat hujan mulai turun perlahan di luar, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Rahasia demi rahasia akan terungkap, dan aku, Sari, harus siap menghadapi semuanya, bahkan jika itu berarti harus kehilangan segalanya. Lampu gantung di ruang tamu bergetar pelan saat angin dingin masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Aku berdiri di tengah ruangan dengan gaun satin merah anggur yang menempel lembut di tubuhku, dengan belahan rendah di bagian punggung yang memperlihatkan kulit halus dan garis bahu yang elegan. Rambutku disanggul longgar, beberapa helai menutupi leherku, dan anting mutiara kecil berkilau lembut di telingaku. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam berdesir pelan saat aku melangkah, membelah keheningan malam. Arga menatapku dengan serius, tangannya menggenggam surat-surat dan foto-foto lama yang menjadi kunci semua misteri. "Ini adalah kebenaran yang tak bisa kita hindari," katanya pelan. "Rahasia yang akan mengubah hidup kalian selamanya." Dimas berdiri di sampingku, wajahnya penuh ketegangan dan harapan. Ibu Namira duduk di kursi tua dengan mata berkaca-kaca, memegang tangan kami erat. Aku menarik napas dalam-dalam, kita harus menghadapi semuanya bersama. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Tiba-tiba, suara pintu belakang terbuka dengan keras, membuat kami semua terkejut. Bayangan gelap melintas cepat di depan pintu, dan suara langkah berat mendekat. "Kalian pikir kalian bisa mengungkap semuanya begitu saja?" Suara dalam dan kasar menggema di ruangan. Seorang pria besar bertubuh kekar berdiri di pintu, matanya menyala penuh amarah. Arga melangkah maju, kebenaran harus terungkap, tak peduli betapa gelapnya. Pria itu tertawa sinis, kebenaran kadang menyakitkan, dan kadang juga membawa kehancuran. Aku merasakan napasku memburu, gaunku yang merah berkilau seolah menjadi perisai dalam kegelapan yang mengelilingi kami. Pertarungan kata dan rahasia pun dimulai, di antara bayang-bayang masa lalu dan ancaman masa kini. Setiap langkah kami diikuti oleh ketegangan yang memuncak,
Dan aku tahu, jalan ini tidak mudah. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah cahaya, harapan bahwa dengan keberanian dan kejujuran, kami bisa melewati semuanya. Dan saat malam semakin dalam, aku, Sari, berdiri teguh, siap menulis akhir dari cerita kelam ini. Tapi juga sadar, setiap akhir adalah awal dari misteri baru yang menunggu untuk dipecahkan.